Bapak Ibu, saudara-saudariku, Shalom. Bapak Ibu tentu dengar ada satu peristiwa yang terjadi di Klasis Kupang Tengah pada tanggal 5 April 2021 ketika terjadi badai Seroja. Ada satu hal yang kami alami di sana, Bapak Mama, dan bagi kami di Kupang Tengah itu peristiwa yang tidak hanya menyakitkan tapi sangat luar biasa. Karena bagi kami itu baru pertama terjadi di Jemit. Bapak Mama bisa membayangkan sebuah gedung kebaktian, rumah di mana orang bertemu dengan Tuhan Allah, mengalami kerusakan, rubuh, menimpa pastori jemaat, dan korban 3 orang anak Tuhan melayang. Seorang pendeta, Ibu Pendeta Meli Molina Kande, anak sematawayan, dan keponakannya yang juga sekolah pendeta yang sementara di semester 6 dan melakukan praktek. Sesuatu yang luar biasa, Bapak Mama. Saya ketika hadir melayat, kata yang keluar dari hati adalah pengeluhan. Aduh Tuhan. Dan bertanya kepada Tuhan Allah, kenapa ini terjadi? Setelah terjadi pemakaman, Bapak Mama, saudara-saudariku, kami melangkah beberapa orang ke Jemaat Hosanani Hotel tempat peristiwa itu terjadi. Kami melihat secara dekat bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Dan ketika kami mengamati tempat itu, ada sejumlah kesimpulan yang diberikan oleh orang-orang yang ikut bersama dan melihat kenapa peristiwa itu terjadi. Ada 2 kesimpulan yang menarik, Bapak Mama. Yang pertama, gedung kebaktian rubuh, bagian konsistorinya menjadi ambruk, itu karena antara desain dan konstruksi berbeda. Gambar dan bangunan yang berdiri berbeda. Itu kesimpulan pertama yang saya dengar saat itu. Kesimpulan kedua yang muncul ialah bahwa orang yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan tidak profesional. Dia hanya melakukan pembangunan itu karena tuntutan hidup, bukan karena panggilan. Dan masih ada kesimpulan yang lain, Bapak Mama. Tapi dari kisah itu, saya mulai saat itu membayangkan bahwa ternyata untuk membangun sebuah tempat di mana Allah dan manusia bisa bertemu, tidak segampang yang kita bayangkan. Harus ada campur tangan dari Allah. Dan manusia yang bekerja adalah manusia yang mengerti, manusia yang tahu, dan manusia yang biasa melakukan pekerjaan. Dalam pikiran seperti itu, Bapak Mama, tema yang disodorkan Majelis Sinode untuk kita renungkan pagi ini adalah melayani dengan pengetahuan, melayani dengan pengertian, pengetahuan, dan keahlian. 3 hal penting harus dimiliki oleh seseorang bila mau melayani. Dan
kisah dari Bezalel dan Aholiab memberikan 3 hal ini sebagai contoh teladan bagi kita untuk melakukan panggilan pelayanan kita. Bapak Mama, kita lihat secara detail. Yang pertama, bahwa ketika Allah memberikan 10 hukum kepada umat Israel, pada saat umat Israel berkemah di Gunung Sinai atau Horeb, Allah juga ingin agar orang Israel memiliki sebuah tempat di mana di tempat itu orang Israel bisa memahami secara baik firman yang sudah diberikan kepada Musa itu. Dan karena itu kepada Musa dipanggil oleh Allah dan disuruh untuk membangun sebuah kemah. Hal yang menarik pertama Bapak Mama, ialah bahwa ketika Allah menyampaikan kerinduannya untuk umat Israel membangun sebuah kemah, Allah langsung menunjuk pribadi yang bisa melakukan pekerjaan itu. Allah tidak meminta Musa untuk ketemu orang Israel, sidang dan sepakat gambarnya seperti apa, siapa yang bisa bekerja dan seterusnya. Allah secara langsung menunjuk Bezalel dan Aholiab, 2 pribadi yang menurut Allah mampu melakukan pekerjaan tidak hanya kemah, tetapi perlengkapan di dalam kemah itu. Ketika Musa menerima perintah itu, turun dan bertemu dengan orang Israel, bertemu dengan Bezalel dan Aholiab dan menyampaikan ada satu sikap yang positif dari 2 orang. Saya tidak menemukan keduanya mengajukan protes. Tidak ada keberatan yang disampaikan oleh 2 pribadi ini. 2 pribadi ini tunduk dan menerima apa yang diamanatkan Tuhan kepada mereka lewat Musa. Orang Kupang bilang mereka 2 tahu diri. Mereka 2 tahu diri karena mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa pengetahuan yang ada pada mereka, pengertian dan keahlian yang mereka miliki, Musa sudah kasih tahu bahwa itu bersumber dari Allah. Dan kalau sudah tahu begitu, tidak ada alasan. Yang terjadi ialah siap menjalankan amanah itu. Suatu catatan yang menarik yang saya temukan pertama. Catatan yang kedua yang menarik dalam kaitan dengan pembangunan Bezalel dan Aholiab tidak hanya tunduk dan melakukan pekerjaan, tetapi mereka menunjukkan kualitas hidup mereka sebagai orang-orang yang dipanggil dan dikhususkan untuk pekerjaan kemah. Dan saya pikir Bapak Mama, pribadi 2 orang ini menunjukkan 3 model hidup yang sangat berkualitas bagi orang Kristen. Yang pertama ialah bahwa mereka menerima tanggung jawab untuk menjadi pekerja, baik itu Bezalel di bagian bangunan, Aholiab di dalam persiapan dalam gedung, dalam mesbah.
Mereka berdua melakukan pekerjaan itu dengan benar-benar menunjukkan ketaatan kepada Allah. Bapak Mama bisa bayangkan, Bezalel dengan Aholiab, yang jelas bukan dua orang sayang pintar di kalangan orang Israel yang sementara berada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Pasti ada orang lain yang pintar. Dan karena itu ketika mereka mau melakukan pekerjaan, hal yang terjadi ialah ada sejumlah sumbangan pikiran yang datang dari orang Israel terhadap proses pembangunan yang mereka akan lakukan. Apalagi ini membangun sebuah kemah Bapak Mama yang sekali-kali harus dibongkar dan dipindahkan. Dan karena itu pertimbangan yang matang, bekerja dengan hati-hati, itu harus ada pada dua pribadi, Bezalel dan Aholiab. Dan untuk bekerja dengan teliti dan hati-hati, salah satu modal yang biasa terjadi ialah mendengar pikiran orang-orang di sekitar. Mereka juga harus mendengar karena paling tidak orang-orang yang memberikan pikiran itu juga ikut berkontribusi dengan memberikan sumbangan. Tercatat dalam Alkitab, ada kayu, ada perak, ada kain yang disumbangkan. Nah, ketika orang-orang yang memberi dukungan ini, pikiran mereka tidak diakomodir, itu menjadi soal tersendiri. Bezalel dan Aholiab ketika mau menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, mereka diperhadapkan dengan pilihan. Disuruh berhenti oleh semua orang Israel karena tidak mendengar pikiran mereka, atau tetap taat dan tunduk kepada petunjuk dari Allah yang telah diberikan kepada mereka melalui Musa. Bezalel dan Aholiab memilih, bukan tidak mau mendengar, tapi mereka memilih mendengar. Tapi dalam melakukan pekerjaan mereka lebih menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi dua pribadi ini untuk melakukan pekerjaan tanpa ketaatan kepada Tuhan. Pilihan satu-satunya ialah taat pada kehendak dan petunjuk Tuhan. Hal lain Bapak Mama, bahwa ketika Bezalel dan Aholiab melakukan pekerjaan, keduanya dituntut untuk bekerja sama dengan orang Israel dan bekerja bersama-sama dengan orang Israel. Itu artinya bahwa benar-benar dua pribadi ini dituntut untuk mengerti watak atau karakter dari orang Israel. Mereka dituntut benar-benar untuk mengerti, tidak hanya mengerti, tapi tahu cara bagaimana karakter yang berbeda itu. Kemudian dengan kemampuan yang ada pada dua orang dihimpun menjadi sebuah kekuatan. Dan akhirnya menghasilkan mereka bekerja sama-sama bekerja untuk menyelesaikan mesbah Tuhan. Dua orang dengan pengetahuan yang Tuhan berikan. Dua orang dengan pengertian yang Tuhan berikan, dan dua orang dengan kemampuan keahlian yang Tuhan berikan. Di bawah kuasa dan tuntunan Roh Allah. Mereka melakukan panggilan ini dengan tidak
melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi orang Israel. Ya, saya ketika berpikir seperti ini ingat soal pembangunan rumah gereja yang ambruk dan menimpa pendeta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Mereka tidak hanya menghimpun dana, melakukan pekerjaan dengan keahlian yang ada sambil menghindari perpecahan. Tapi juga mereka berdua melakukan itu karena mereka berdua sadar bahwa mereka dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang Israel. Ketika berpikir seperti ini Bapak Mama, saya mengajak kita untuk memahami kemah suci menurut pandangan orang Israel. Ketika orang Israel sampai di Gunung Sinai dan Allah menyuruh mereka untuk membuat kemah. Itu artinya bahwa Allah menginginkan agar melalui pribadi Bezalel dan Aholiab ini ada sarana yang dipakai untuk Allah bisa bertemu dengan umat Israel. Dan dari sarana itu kemudian umat Israel benar-benar menjadi umat pilihan Allah. Konsep berpikir seperti ini yang dipakai oleh Bezalel dan Aholiab. Mereka tahu bahwa mereka dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan karena itu mereka bekerja dengan penuh penyerahan diri, penuh ketaatan dan kesetiaan. Tantangan terjadi, mereka siap melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya benar Bapak Mama, bahwa mereka menyelesaikan pembangunan kemah suci dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh kasih Yesus Kristus. Kita sementara berjalan di tengah-tengah perintah Tuhan untuk menjaga dan memelihara tubuh sebagai bait Allah. Perintah ini saya pikir sangat penting dan perlu kita renungkan karena pandemi COVID-19 menjadi ancaman yang bagus untuk tubuh manusia yang adalah bait Allah dirusakkan oleh penyakit. Perubahan waktu ke waktu sejak pandemi ini terjadi sampai dengan saat ini Bapak Mama, kita bingung. Situasi pertama terjadi pandemi, orang berada pada situasi mental dan ketakutan yang sangat luar biasa terhadap kematian. Tapi perjalanan waktu terjadi. Dan ketika saat-saat terakhir kita ada di tahun 2021. Mulai dari Juni sampai dengan sekarang. Justru orang sudah tidak ada lagi pada situasi ketakutan. Tetapi perasaan emosional yang muncul. Kebencian dan kata-kata saling mempersalahkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sejumlah orang yang mengalami gangguan ekonomi akibat PPKM mempersalahkan pihak pemerintah. Semua orang berada pada situasi saling mempersalahkan. Dan bagi saya di sini dalam kondisi ini, gereja terpanggil. Orang Kristen terpanggil
untuk hadir dan menjadi saluran berkat penyelamat bagi sesama, bagi diri, bagi keluarga. Nah, untuk bisa menjalankan panggilan pelayanan itu dengan baik, maka hal yang paling penting yang mesti dipakai sebagai prinsip hidup kita ialah yang pertama, dalam situasi yang sangat memprihatinkan, penyerahan diri kepada Tuhan. Untuk Tuhan memakai kita sebagai alatnya. Itu menjadi hal yang prinsip. Itu yang menjadi hal yang utama. Yang kedua, memanfaatkan pengertian, pengetahuan dan keahlian di bawah terang ketaatan kepada kehendak Tuhan. Saya pikir ketika dua hal ini kita lakukan secara baik, Bapak Mama, saudara-saudariku, maka kita sementara melakukan panggilan dengan baik. Karena hanya dengan pengertian, pengetahuan dan keahlian kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita dengan tenang bisa memberikan jalan keluar kepada orang lain. Dan ketika kita membawa orang keluar dari pikiran dan rasanya yang sesak, yang menyakitkan, disitulah kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai alat untuk menyelamatkan sesama. Ya, saya pikir seperti itu, Bapak Mama. Karena pikir-pikir dokter dong bilang kalau COVID itu datang mau selamat, pikiran harus tenang. Semua pada pikiran habis. Kalau pikiran tenang maka semua akan jadi. Panggilan gereja, panggilan Bapak Mama harus kita lakukan dalam situasi yang tenang. Ketika kita lakukan dalam situasi yang tenang, maka yakinlah bahwa roh Tuhan, kemudian Tuhan akan utus sebagai pengontrol bagi kita di dalam kita menjalankan panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.